Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, kita akan mulai pertemuan hari ini, hari Selasa 10 Agustus 2021, merupakan pertemuan yang ke-6 atau ke-7 ya. Saat ini saya akan membahas tentang beberapa soal limit fungsi aljabar ya, limit fungsi aljabar. Oke. Terkaitan dengan beberapa soal ya. Kemarin kan saat kemarin saya bagikan soal, kemudian saya tidak menjelaskan, kali ini saya menjelaskan. Oke. Lanjut. Soal dan pembahasan limit fungsi trigonometri ya. Oke. Ada dua cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ya, yang pertama metode substitusi langsung. Jadi X menuju apa di fungsinya itu langsung disubstitusi. Langsung dimasukkan ke dalam fungsinya. Itu namanya. Yang kedua adalah dengan menggunakan sifat-sifat atau turunan fungsi-fungsi trigonometri. Jadi ada turunan fungsi-fungsi trigonometri ya. Oke. Jadi kita ambil dulu, itu nanti dibahas setelah ini ya. Kita masuk dulu yang pertama adalah metode substitusi langsung. Ya. Limit X menuju 0 untuk cos 2X. Ini ada fungsi trigonometrinya adalah cos 2X. X yang dituju adalah yang didekati adalah X menuju 0. Ini yang pertama kita masukkan ke sini. Substitusi langsung namanya. Diganti X-nya dengan 0. Ya. Dapat cos 2 dari 0. Ya, berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Ya, cos 0 adalah 1. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat nilainya, tidak usah dilanjutkan. Selesai. Berarti limit cos X menuju 0 untuk cos 2X itu hasilnya adalah 1. Lanjut. Bagaimana dengan soal berikut? Ya. Dalam hal ini kita menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Ini ada beberapa sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama sin X. Lihat, perhatikan limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Demikian kebalikannya, X per sin X sama dengan 1. Tangen X per X itu juga 1. X per tangen X juga 1. Kemudian sin AX per BX, A per B. Sin AX per sin BX adalah AB, A per B. Di dalam hal ini, itu A per B. Ya. Ini koefisiennya yang diambil. A per B. Ya. Ini juga A per B. Ya kan? Lanjut, tangen AX per BX sama dengan A per B. Ya, ini tangen AX per BX. Demikian kebalikannya, AX per BX. Sin AX per sin BX juga A per B. Ya, demikian tangen sampai dengan sifat yang F. Nah, kalau kita perhatikan ini 6 sifat atau menjadi 12 sifat, itu tidak ada cos di sini. Nah, dalam hal ini, kalau di limit fungsi trigonometri, kalau kita dapatkan sin dengan sin dengan tangen itu bisa kita langsung hilangkan sin dengan tangennya. Jadi sin tangennya itu dicoret. Ya, dalam hal ini, tapi dia ada satu syaratnya, berpasangan Ki. Ada di pembilang, ada di penyebut. Ya kan? Sebentar contohnya. Oke. Perhatikan. Ini ada soal limit X menuju 0, 4X per sin 3X. 4X per sin 3X. Nah, ini seperti sifat-sifat limit fungsi trigonometri tadi, ada limit X menuju 0, AX per sin BX. Ya, jawabnya A per B. Ini bisa langsung diambil. Ini sinnya dihapus, langsung 4X per 3X. Ya. Oke. Jawab A per B atau 4 per 3. Oke. Jelas ya untuk soal ini? Jelas untuk soal ini kan? Untuk limit X menuju 0, 4X per sin 3X. Ya, langsung jawabannya adalah 4 per 3. Ya kan? Jelas ya? Lanjut untuk yang kedua. Langsung diambil koefisiennya. Soal yang kedua. Limit X menuju 0, cos X tambah sin X dibagi dengan 1 dikurang 2X. 1 dikurang 2 sin X ya. Ini seperti petunjuk dari metode yang pertama adalah kita substitusi dulu. Ya kan? Kita substitusi dulu ya. Ya. Oke.
X-nya menuju 0 berarti cos 0 ya, cos 0 tambah sin 0 dibagi dengan 1 dikurang 2 sin 0. Berarti ini kan 0 yang di sini toh, cos 0 kan 1. Sin 0 itu 0. Ya, berarti 1 ditambah 0 dibagi dengan 1 dikurang 2 dikali 0. Ya. Jadinya 1 tambah 0 dibagi 1 dikurang 2 kali 0. Ini jadinya 1 tambah 0 adalah 1 dibagi dengan 1 dikurang 1 0 ya. Jadinya 1 per 1 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dalam hal ini setelah kita dapatkan nilai 1, maka berhenti, tidak dilanjutkan dengan metode yang kedua. Karena setelah disubstitusi kita sudah dapat nilainya, yaitu 1. Nah, bagaimana dengan soal berikut? Limit X menuju 0, 2 tangen 5X per 6X. Kalau secara soal dilihat, ini bisa langsung dijawab. Kalau kita sudah tahu sifat-sifatnya tadi, 2 dikali 5 dibagi 6. Berarti 10 per 6 alias 10 per 6 itu adalah 5 per 3. Oke. Kita lihat penjabarannya. Limit X menuju 0, 2 tangen 5X per 6X. Berarti 2-nya dibawa ke depan. Ya, supaya sama dengan sifat limit fungsi trigonometri. Tangen 5X dibagi 6X. Kalau begitu, 5X dibagi 6X adalah 5 per 6. Berarti ada depannya 2, berarti 2 dikali 5 dibagi 6. Ya. 10 per 6 atau sama dengan 5 per 3. Oke. Saya pikir jelas dari untuk contoh soal yang pertama dengan yang kedua itu menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan turunan dari sifat-sifat fungsi trigonometri. Kemudian yang bagian kedua ini substitusi langsung. Ya. Bagaimana dengan soal yang berikutnya? Nah, ini lebih dipermudah ya. Limit X menuju 0, 2 tangen 5X dibagi 6X. Langsung diambil 2 kali 5 dibagi 6. Karena memang sudah berpasangan, ya. Ini berpasangan, ini koefisien kan tidak perlu berpasangan. 2 dikali 5, 10 dibagi 6. Atau 2 dibagi 6 itu 3 kan. Yang di sini 6 bagi sama-sama dibagi 2 berarti 5 per 3. Jadi kalau menemukan soal yang demikian, ini sudah berpasangan, ini dengan ini, sudah langsung ambil koefisiennya masing-masing. Berarti 2 kali 5 dibagi 6, 10 per 6 atau 5 per 3. Oke, cukup simpel ya. Lanjut. Untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana ketika soal ini dikembangkan? Diketahui ada Q sama dengan 2X. Nilai dari limit X menuju 0 sin 3Q bagi sin Q. Ini kalau kita lihat Q, 3Q dibagi Q. Padahal di sini X, itu tidak boleh. Harus diubah dulu menjadi X di sini. Walaupun sebenarnya nanti jawabannya 3Q per Q juga kan 3. 3 dikali 2, 6. Ya kan? Kita lihat. Kalau begitu, soal ini Q sama dengan 2X, ya. 2X-nya, Q-nya diganti dengan 2X. Berarti nanti jadi sin 3 dari 2X, sin 2X. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Ya, 3 kali 2X, sin 2X. Kan Q-nya sendiri di sini. Berarti sin 6X dibagi sin 2X. Nah, kalau begitu jawabannya adalah 6 dibagi 2. Jawabannya adalah 3. Jelas ya? Jelas. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya. Sin limit X menuju 0 sin pangkat 2 dari 0,5X dibagi X tangen X. Ya. Oke. Nah, ini berpangkat 2 berarti berpangkat 2 itu adalah perkalian berulang. Berarti ini bisa dikali berulang. Sin 0,5X dikali dengan sin 0,5X dibagi X tangen X. Berarti di atas masing-masing dengan yang di bawah sama-sama bisa ada pasangannya. Ya. Ini pangkat 2 kan? Ya. Yang bikin sulit di sini kita lihat ya bentuk desimal. Padahal sederhana. Bentuk desimal itu juga sebenarnya adalah bentuk pecahan. Itu 0,5 adalah 1/2. Coba kita lihat perubahannya. Nah, kita ubah. Kita jabarkan sin 0,5X, sin 0,5X. Asal dari sin pangkat 2. Jadi ini sudah berpasangan. Yang ini berpasangan sendiri. Ini juga berpasangan sendiri. Sehingga sinnya dihapus, tangannya juga dihapus. Yang tinggal adalah 0,5, 0,5, 1 dengan 3. Coba kita lihat. 0,5, 0,5, 1 dengan 3. Dari mana? Dari koefisien yang di sudutnya. Oke. Koefisien X adalah 1, tangen 3X koefisiennya adalah 3. Kalau begitu, 0,5 adalah 1/2, 0,5 adalah 1/2, 1 kali 3 adalah 3.
1/2 kali 1/2 adalah 1/4, 1/4 dibagi 3 adalah 1/12. Sehingga limit X mendekati 0, sin kuadrat dari 0,5X dibagi X tangen 3X itu hasilnya adalah 1/2. 1/12 ya. Saya pikir sebentar, nanti bertanya ya. Lanjut. Bagaimana soal ini? Ya, bagaimana soal ketika soalnya adalah limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X dibagi X kuadrat. Nah, ini diturunkan dulu sifat-sifat fungsi trigonometrinya. Kan ini apa ciri-cirinya jika dia penjumlahan atau pengurangan? Ya, karena dalam limit itu perkalian pi. Berarti kalau dia dalam bentuk penjumlahan dengan pengurangan, maka dia diubah dulu menjadi perkalian. Kalau begitu, pasti ada turunan dari 1 dikurang cos 2X yang merupakan perkalian. Apa itu? Coba kita lihat. Di kelas 2, matematika peminatan ada namanya turunan dari cos 2X. Nih. Itu sudut ganda. Cos 2X itu penjabarannya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ini sama dengan ekuivalen ya. Nah, coba kita lihat. 1 dikurang cos 2X, berarti cosnya dibawa ke sini. Berarti 1 dikurang cos 2X. Ini juga dibawa ke sini. Berarti ini negatif, berubah menjadi nilainya positif di sini. Berarti 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X. Atau dengan istilah bahwa 1 dikurang cos 2X adalah 2 sin kuadrat X. Ya kan? Sehingga ini diganti dengan yang ini. Di depan. Ya. Lanjut. Sehingga 1 dikurang cos 2X itu menjadi 2 sin kuadrat X dibagi X pangkat 2. Ya. Ini adalah perpangkatan, di bawah juga perpangkatan. Ya. 1 pangkat 2. Koefisiennya 1 ya. Di sini juga 1. Berarti 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ini kan masing-masing 1. Sama dengan 2.